Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami bergembira bersama-sama bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di gereja ini, yang ada di Sungai Limau ini, di Sebatik. Kami bersyukur Tuhan ada di sini. Engkau berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sekalipun kami tidak melihat Engkau dengan mata jasmani kami, namun kami merasakan Tuhan ada di sini. Batin kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami, karena kami juga percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seluruh rangkaian ibadah Natal kami pada malam hari ini, biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, dan semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sebatik diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus membukakan pengertian kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, urapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan berita firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun, membimbing hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata seturut firman Allah. Roh Kudus memberikan penerangan dalam pikiran, hati dan perasaan hamba-Mu, dan menuntun hamba-Mu untuk berkata-kata seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga menolak setiap campur tangan kuasa-kuasa kegelapan di dalam pemberitaan firman Allah ini yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan berikan tepuk tangan buat saudara-saudari kita dari umat Muslim yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Satu lagi untuk Bapak Kepala Desa, luar biasa. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudari kami, umat Muslim yang hadir pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di Sungai Limau ini beribadah merayakan hari Natal ini. Luar biasa. Saya pernah melihat di medsos dan pernah membaca di medsos tentang peristiwa seperti ini, di mana ada saudara-saudara kita dari umat Muslim yang hadir dalam ibadah Natal, menjaga keamanan pada waktu Natal berlangsung, Bapak Ibu. Saya hanya melihat di medsos, tetapi malam ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada umat Muslim yang orang-orang yang mengedepankan toleransi. Mereka boleh ada bersama-sama dengan umat Nasrani merayakan Natal, bahkan bisa menjaga keamanan berlangsungnya Natal pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili bukan hanya jemaat di gereja ini, juga bukan hanya jemaat hamba-hamba Tuhan gereja Sidang Jemaat Allah di Kalimantan Utara. Saya mau menyatakan bahwa mewakili seluruh umat Tuhan yang ada di gereja dan jemaat Allah di Indonesia. Mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari umat Muslim dalam acara Natal pada malam hari ini. Dan lebih khusus lagi untuk Bapak Kepala Desa. Dengan hormat mungkin saya salah sebut namanya, Bapak Mardin. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu saudara. Buat saya ini yang merupakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang saya boleh lihat selama saya merayakan ibadah Natal di seluruh Indonesia. Ternyata di tempat ini, walaupun di tengah perkebunan, boleh saya katakan di hutan, tetapi bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Menjadi contoh bagi Indonesia. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, kejadian ini akan menjadi viral di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan sebuah model
yang bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Bahwa ada satu tempat namanya Sungai Limau, satu tempat yang namanya Sebatik, memiliki toleransi yang sangat tinggi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menurut saya ini merupakan kejadian yang super luar biasa. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya dengar tadi dari ibu-ibu PKK ya, puji Tuhan. Kemudian dari Bapak Kepala Desa dan Bapak-Bapak yang lain yang boleh hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Boleh kecilin sedikit Pak ya? Iya, puji Tuhan. Cek mic 1 2. Cek. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Dan ada tema di depan. Saya akan membacakan pada kita mengenai ayat ini. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan sangat menarik mengenai subtema yang dibawanya Bapak Ibu. Dikatakan damai Natal menyatukan perbedaan. Yes, luar biasa. Mewujudkan moderasi beragama, menciptakan kerukunan untuk mendukung program pemerintah bagi Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan damai Natal menyatukan perbedaan. Damai Natal mewujudkan moderasi beragama. Moderasi ini Bapak Ibu Saudara boleh digambarkan secara sederhana. Kita menunjukkan sikap kita yang netral Bapak Ibu. Tidak ekstrim, tidak juga liberal. Ekstrim maksudnya kita menganggap bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Kita menganggap bahwa saya lebih benar, saya lebih hebat, saya yang paling dekat dengan sorga daripada orang lain. Tidak boleh liberal juga. Liberal maksudnya supaya kita bisa toleransi, kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Supaya toleransi kita mabuk-mabukan, supaya toleransi kita bisa judi sama-sama, supaya toleransi kita bisa narkoba sama-sama. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang namanya moderasi itu adalah kita menghargai orang lain sama seperti kita menghargai diri sendiri. Yesus memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Di samping Tuhan mengasihi Tuhan Allah, dia mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan ada satu ayat juga dalam Matius 7 ayat 12. Dia memberitahukan begini. Apa yang engkau ingin supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia mengajarkan, jangan hanya menginginkan orang lain memperbuatkan sesuatu yang menyenangkan dirimu, tetapi engkau sendiri melakukan kejahatan terhadap orang lain. Pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jika engkau ingin supaya orang lain berbuat sesuatu yang baik kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, tema di depan kita dikatakan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi ketika Allah dimuliakan. Di sini dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Natal pada malam hari ini bahwa peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk membawa damai bagi manusia. Ketika manusia hidup di dalam dosa Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia tidak bisa hidup di dalam damai. Dosa telah membuat manusia itu tidak akan mengalami keselamatan di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia membawa damai sejahtera bagi manusia. Selamat datang Pak Kades. Terima kasih Pak Kades boleh datang pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi kita. Damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera ada di Sungai Limau. Damai sejahtera Allah ada di Sebatik. Damai sejahtera Allah ada di Kaltara. Damai sejahtera Allah ada di Indonesia. Damai sejahtera Allah ada di seluruh bumi. Itulah tujuan Allah. Mengapa Allah yang maha tinggi itu menjelma menjadi manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah kalimat Allah yang menjadi manusia. Karena pada waktu Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakannya melalui perkataannya. Dia menciptakannya melalui kalimatnya. Dia menciptakannya melalui firmannya. Segala sesuatu jadi ada di seluruh muka bumi ini. Dan Allah menginginkan supaya semua manusia beroleh pengampunan dosa. Semua manusia beroleh keselamatan di akhirat. Tidak ada yang binasa di dalam neraka. Karena akibat dosa, manusia tidak akan pernah mungkin bisa selamat masuk surga. Akibat dosa di dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kebinasaan kekal di dalam api neraka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Allah yang maha tinggi itu menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia yang namanya Yesus. Dia datang untuk membawa damai bagi seluruh manusia. Dia datang bukan hanya untuk membawa damai bagi orang-orang Kristen saja. Dia datang untuk membawa damai bagi semua manusia tanpa terkecuali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, toleransi terjadi di Sungai Limau ini. Seperti saya katakan tadi bahwa ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi Indonesia Bapak Ibu Saudara. Karena di Sungai Limau ada damai. Karena di dalam hati Pak Kades ada damai. Karena ada dalam hati ibu-ibu PKK ada damai. Itulah sebabnya terjadilah kejadian yang ajaib dan luar biasa pada malam hari ini. Bapak Kades, kemudian ibu-ibu PKK bisa hadir di tengah-tengah umat Nasrani yang sedang merayakan Natal. Karena apa? Karena mereka memiliki damai. Damai yang ada dalam hati mereka melahirkan konsep yang berbeda dengan umat-umat yang lain yang ada di Indonesia yang menekankan intoleransi. Tetapi Pak Kades dan ibu-ibu PKK yang ada di Sungai Limau, yang ada di Sebatik ini, mereka mengedepankan toleransi yang tinggi. Karena mereka rindu supaya moderasi beragama tercipta, terjalin di Sungai Limau, di Sebatik. Bahkan ini akan menjadi model bagi Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan juga buat Bapak Kades dan ibu-ibu PKK yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa Allah menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus untuk membawa damai bagi semua orang. Karena kalau tidak ada damai Bapak Ibu Saudara, yang menimbulkan keretakan, perkelahian, pertengkaran, peperangan terjadi. Karena apa? Karena manusia mengalami krisis damai. Kalau setiap manusia memiliki damai di dalam hatinya, maka apapun masalahnya bisa diatasi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya di gereja ini, gereja yang penuh dengan damai. Di jemaat ini, jemaat yang penuh damai. Gembala di sini, gembala yang penuh damai. Itu sebabnya ketika jemaat di gereja ini, jemaat yang penuh damai, itu akan mentransferkan damai kepada siapapun. Bertemu dengan siapapun pasti melahirkan damai. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di sana sini, itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal. Tetapi damai yang ada dalam diri kita, itu tidak akan pernah menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi alasan bagi kita untuk mengalami pertengkaran, mengalami permusuhan satu dengan yang lain, apalagi melakukan kerusuhan, apalagi melakukan peperangan. Kita memang berbeda agama, tetapi kita saudara secara manusia.
Kita memang berbeda suku, tapi kita saudara sesama manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa damai sejahtera merupakan dua kata yang sangat-sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Damai itu menunjukkan perasaan tenang yang ada di dalam hati seseorang. Sejahtera itu berbicara tentang tidak ada gangguan, tidak ada kekacauan antara satu dengan yang lain. Sejahtera itu muncul ketika ada damai di dalam hati seseorang. Sejahtera tidak akan lahir kalau damai itu tidak ada di dalam hati seseorang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa tanpa damai, biasanya panitia setelah Natal bertengkar luar biasa. Itu di Eropa sana. Tapi di sini nggak ada. Tapi biasa di mana-mana ada. Kalau tidak ada damai, setelah Natal panitia mulai bertengkar. Itulah kemarin itu. Saya kan usul nasi kuning aja. Kenapa nasi uduk? Saya usul nasi kotak. Kenapa prasmanan? Mulai bertengkar satu dengan yang lain. Tapi karena ada damai di dalam hati kita, ada damai di dalam hati jemaat, ada damai Kristus di dalam hati panitia, perbedaan pendapat tidak akan pernah bisa menimbulkan kekacauan, pertengkaran satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Di Sungai Limau ada damai sejahtera itu. Di Sebatik ada damai itu. Itu sebabnya lahirlah suasana yang sangat indah, yang sangat harmonis pada malam hari ini. Sekali lagi ini merupakan teladan bagi Indonesia ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, para malaikat, mereka memuji Tuhan. Mereka berbicara satu dengan yang lain dan mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Allah ditinggikan, Allah dianggungkan, dimuliakan ketika manusia hidup berkenan kepadanya. Dan ketika hidup manusia berkenan kepada Allah, maka damai itu memenuhi hati setiap manusia. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa damai kepada semua orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya damai Natal itu lahir di dalam hati kita, damai Natal itu menjadi bagian di dalam hidup kita, hal yang pertama yang penting untuk kita lakukan adalah percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus bukan salah satu juru selamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Bahkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang disebutkan, yang namanya disebut dan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan menikmati damai yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Jadi yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Yang kedua, izinkanlah Yesus lahir di dalam hati kita. Kalau 2020-an tahun yang lalu Yesus lahir di kandang domba, di palungan di Bethlehem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus lahir di dalam hati kita. Ketika Yesus lahir di dalam hati kita, maka damai sejahtera Kristus itulah yang
memerintah di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Damai itu yang membuat kita senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Damai sejahtera Kristus itu yang membuat kita saling melayani satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 27 di situ dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus menegaskan bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi manusia tidak akan pernah bisa melahirkan damai kepada sesama. Manusia siapapun tidak akan pernah bisa melahirkan damai, menjadi sumber damai bagi sesama. Tapi damai sejahtera itu datangnya dari Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka akan menikmati damai sejahtera yang datangnya dari Allah itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan untuk kita pada malam hari ini adalah supaya damai sejahtera Kristus itu mengalir dalam hati kita, maka kita harus hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, di situ dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Orang-orang yang mengerti tentang kebenaran dan melakukan kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan dirinya. Kebenaran itulah yang menyembuhkannya. Kebenaran itulah yang memberkatinya. Kebenaran itu yang memulihkan hidupnya. Kebenaran itulah yang membuat dia penuh dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 32 ayat 17 di situ dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, kebenaran itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Kebenaran itu berbicara tentang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Di mana ada Raja Damai Yesus Kristus, di mana ada Allah bertata di dalam hidup seseorang, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketenangan untuk selama-lamanya. Bukan ketenangan hanya untuk hari ini, tetapi ketenangan untuk selama-lamanya, tidak berakhir sekalipun, sedikit pun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita akan menikmati damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, setiap hari Bapak Ibu, walaupun kita ada masalah di rumah, mungkin belum gajian nih, ibu-ibu sudah minta ini Desember ini Pak. Papa harus mengerti, ini Desember ini Pak. Papa tahu kan kalau Desember itu beli apa Pak? Baju baru Pak, sepatu baru Pak, anting baru Pak, cincin baru Pak, macam-macam yang diminta. Sementara suami belum gajian juga. Ketika istri penuh damai, dia akan mengatakan, gak apa-apa lah Pak, pakai baju yang lama aja. Papa kan belum gajian juga. Gak apa-apa lah Pak, pakai sepatu yang lama aja. Sepatu mami juga masih baru kok. Papi juga belum gajian. Tapi kalau tidak ada damai, orang mengatakan ketika ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang tendang kau. Jangan pulang ke rumah Papi. Pergi sana. Sebelum engkau bawa uang. Wah, luar biasa. Ini istri yang turun dari planet mana juga yang begitu. Di Sungai Limau tidak ada yang begitu. Biasanya di Indonesia di sana-sana lah. Tapi biasanya di sana-sini ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai itulah yang membuat kita rukun satu dengan yang lain. Damai itulah yang bisa melahirkan yang namanya penyatuan perbedaan. Damai itulah yang bisa melahirkan moderasi beragama. Sekalipun di Indonesia ada banyak agama dan enam agama, tetapi damai itu bisa melahirkan moderasi beragama. Saling mengasihi satu dengan yang lain.
tidak menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tidak menganggap dirinya menjadi pemilik sorga daripada orang lain. Tapi orang-orang yang memiliki damai, dia mengerti tentang moderasi ini, netral hidupnya, tidak ekstrim, tidak juga liberal. Orang-orang ekstrim mengatakan bahwa kami saja yang benar, yang lain numpang di dunia ini, yang lain ngontrak di rumah ini, di dunia ini, di Indonesia. Kami punya Indonesia, kalian yang lain ngontrak. Apakah begitu? Tapi orang-orang yang memiliki damai, dia mengerti, kami memang berbeda, agama kami berbeda, suku kami berbeda, tapi kami sama, saudara sebagai manusia. Kami memang beda warna kulit, pembicara depan gelap luar biasa, pendengar apalagi, bukan. Yang mendengar luar biasa, lebih kinclong dari saya. Tapi walaupun perbedaan seperti itu, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang moderasi ini, agar itu tidak akan menjadi dasar bagi kita untuk berpecah belah satu dengan yang lain, untuk mengalami kekacauan satu dengan yang lain. Ketika seseorang berpikiran ekstrim, Bapak Ibu Saudara, itulah sumber daripada kekacauan itu. Itulah yang menjadi lawan daripada kerukunan. Kerukunan itu tercipta ketika kita memiliki konsep yang sama. Kami memang berbeda. Berbeda agama kami, berbeda keyakinan kami, berbeda suku kami, warna kulit kami berbeda, warna rambut kami berbeda, model rambut kami berbeda, tapi kami saudara sebagai manusia. Tidak perlu diperdebatkan itu. Di sorga tidak berbicara tentang suku. Di sorga tidak berbicara tentang warna kulit. Di sorga tidak berbicara tentang rambut lurus atau keriting. Karena suatu saat rambut yang keriting ini lurus semuanya. Ini mimpi di Silimau. Oh, di Sungai Limau maksudnya. Saya yakin itu. Dan Allah senang sekali dengan kejadian malam ini. Saya yakin sorga bersuka cita melihat situasi malam ini. Bapak Kades ada di tengah-tengah kita. Ibu-ibu PKK ada di sini, sekalipun berbeda agama, sekalipun berbeda keyakinan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk berpisah satu dengan yang lain. Untuk rukun, Bapak Ibu Saudara. Sungai Limau telah menjadi contoh bagi Indonesia malam ini. Saya akan ceritakan kejadian ini, kemana saya akan pergi. Bapak Kades, mohon maaf kalau namanya saya salah sebut, Bapak Mardin. Betul ya Pak ya? Beliau menjadi teladan bagi Indonesia malam ini. Ibu-ibu PKK yang ada di Sungai Limau ini, yang ada di Sebatik ini, telah melahirkan teladan yang baru bagi Indonesia pada malam hari ini. Dan saya percaya ketika Indonesia melihat situasi malam ini, Indonesia akan mengalami memiliki konsep yang sama, memiliki hati yang sama, hati yang mengedepankan kerukunan, hati yang mengedepankan moderasi beragama ini. Stop perpecahan, stop kekacauan, stop peperangan, stop kerusuhan oleh karena perbedaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan, mari kita agungkan nama Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, kalau saudara-saudara kita dari Muslim, mereka memanggil Allahnya dengan cara yang lain. Allahu Akbar. Orang Kristen memanggilnya Bapa. Saudara-saudara kita dari agama Hindu memanggilnya apa? Om. Jadi itu cara memanggilnya Bapak Ibu Saudara. Itu bukan alasan bagi kita untuk mengolok-olok satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu supaya damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita,
Mari kita izinkan Tuhan memerintah di dalam hati kita, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan memerintah di dalam hati kita. Jangan keinginan daging kita yang memerintah kita. Apalagi setan yang memerintah kita. Kalau setan yang menggerakkan kita, setan yang mengendalikan kita, setan yang menuntun kita, maka kekacauan itu akan terjadi. Kerusuhan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika iblis mengendalikan kita, ketika kedagingan kita mengendalikan kita, Bapak Ibu. Tapi kalau Allah yang mengendalikan kita, Allah yang memerintah di dalam hati kita, maka akan lahir perkataan yang penuh damai, akan lahir sikap yang penuh damai, akan lahir perbuatan-perbuatan yang penuh damai. Saya percaya damai ada di dalam hati Pak Kades, damai ada di dalam hati Ibu BPKK, sehingga melahirkan kondisi yang luar biasa pada malam hari ini. Beliau-beliau ada di sini karena mereka mau menebarkan kasih itu, damai itu kepada kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam Kolose 3:15 di situ dikatakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau kita mau melihat perkataan kita penuh damai, bukan kebun binatang yang keluar, tetapi perkataan-perkataan yang penuh damai, sikap yang penuh damai, tindakan yang penuh damai, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Natal memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah berita firman Allah yang kita dengar pada malam hari ini, bahwa Natal berbicara tentang Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa itu, dia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Membawa damai sejahtera bagi manusia, membawa damai sejahtera bagi dunia ini, supaya dunia ini tidak hidup di dalam kekacauan, tidak hidup di dalam peperangan, tidak hidup di dalam kerusuhan, tetapi hidup di dalam damai sejahtera. Sekalipun di dalamnya ada banyak perbedaan, sekalipun di dalamnya ada banyak hal yang tidak sama, tetapi itu tidak akan pernah bisa mengurangi damai sejahtera itu yang dimiliki oleh semua orang. Kita berdoa supaya Indonesia diliputi oleh damai sejahtera Allah. Indonesia penuh dengan damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus memerintah di Indonesia. Damai sejahtera Kristus memerintah di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang menerima penghargaan, Bapak Ibu Saudara, salah satu provinsi yang toleransinya tinggi di Indonesia. Tahun lalu Kalimantan Utara menerima hadiah itu. Ya, salah satu provinsi yang memiliki toleransi yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Karena di Kalimantan Utara ada damai. Amin. Apalagi yang ada di Sungai Limau ini, di Sebatik ini, ada damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya Sungai Limau akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebatik akan semakin diberkati Tuhan. Pak Kades akan semakin diberkati Tuhan. Ibu-ibu PKK akan semakin diberkati Tuhan. Karena mereka menjadi model-model toleransi di Indonesia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Yesus datang untuk membawa damai bagi kita semua. Dia datang bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi dia datang untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Berbahagialah kita semua yang percaya kepadanya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah kalimat Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Dia adalah sang penyelamat bagi manusia. Dia adalah jalan pengampunan dosa. Dia adalah jalan damai sejahtera. Dia adalah jalan keselamatan untuk akhirat nanti. Dan dia akan datang kedua kali.
untuk menghakimi semua manusia. Di akhir daripada pesan Natal pada malam hari ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah memiliki keyakinan bahwa kapanpun saya dipanggil oleh Tuhan, artinya meninggal dunia, saya percaya saya akan sampai kepada kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah Tuhan bagi kita semua. Selamat datang Bapak Polisi, Bapak Tentara, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Melalui momen Natal ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu damai sejahtera. Seperti tema di depan, kita perlu yang namanya damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena kalau di dalam hati kita ada damai sejahtera, maka itu akan melahirkan perkataan yang penuh damai. Kalau di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, perkataan yang kita ucapkan itu akan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Perkataan-perkataan yang keluar mungkin maki-makian, kebun binatang yang keluar, anjing, babi, apa segala macam. Itu karena apa? Karena di dalam hatinya ada kebun binatang. Tapi kalau dalam hatinya ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara, semarah apapun, sejengkel apapun dia akan tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh damai. Orang-orang yang hatinya penuh damai, itu akan melahirkan sikap yang penuh damai terhadap sesama. Orang-orang yang hatinya penuh dengan damai, itu akan melahirkan tindakan yang penuh damai kepada sesama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sejarah membuktikan bahwa Sungai Limau Sebatik telah menjadi model bagi Indonesia tentang toleransi umat beragama. Bukan hanya sekedar ceritanya, bukan hanya kata-kata orang-orang di media sosial. Kita harus mengedepankan toleransi katanya, tetapi faktanya tidak. Tapi fakta di Sungai Limau, fakta yang ada di Sebatik, bahwa toleransi itu telah menjadi model bagi Indonesia. Bapak Kades hadir di sini walaupun berbeda agama. Ibu-ibu PKK hadir di sini walaupun berbeda agama. Bapak tentara, Bapak polisi juga seperti itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada damai di dalam hati mereka. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup damai dengan semua orang. Kita memang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda model rambut, tetapi kita bersaudara sebagai sesama manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, Sungai Limau Sebatik telah menjadi model bagi Indonesia tentang kerukunan umat beragama, tentang toleransi. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Sungai Limau atau di Sebatik ini berbicara tentang toleransi, yes, bukan cuma katanya, tapi faktanya memang ada. Faktanya terjadi bahwa di Sungai Limau, di Sebatik, telah melahirkan kerukunan yang menjadi model bagi Indonesia. Telah melahirkan moderasi beragama. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk kita berpecah belah. Karena kalau kita berpecah belah, Belanda bisa menguasai kita dengan strategi adu domba. Tapi Bapak Ibu Saudara, Indonesia, kita semua adalah anak bangsa. Kita semua adalah harapan bagi bangsa ini, supaya bangsa kita semakin kuat. Kalimantan Utara semakin kuat. Kalimantan Utara akan menjadi provinsi yang terus-menerus akan mendapatkan penghargaan mengenai salah satu provinsi yang toleransinya tinggi, Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu, Bapak Irianto pernah pergi ke Jakarta untuk menerima penghargaan itu sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki toleransi tinggi antara umat beragama. Boleh kita beri tepuk tangan ini Bapak Ibu? Ya. Artinya pemerintah berhasil, aparat keamanan berhasil
menciptakan toleransi umat beragama ini. Jadi moderasi berumat beragama ini bukan sekedar katanya, tapi memang faktanya terjadi. Sekali lagi, beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial. Pernah terjadi di beberapa tempat Indonesia seperti kejadian malam ini. Tetapi mata kepala saya melihat secara langsung tentang situasi yang saya pernah lihat di media sosial. Ternyata di Sungai Limau, di Sebatik, jauh lebih nyata daripada cerita-cerita di media sosial. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat pemerintah yang ada di Sungai Limau, aparat keamanan, bahkan di seluruh Sebatik ini. Ini menjadi contoh bagi kita semua ke depan, supaya kerukunan ini akan terus terwujud, tercipta dimanapun kita berada, dan menjadi model bagi Indonesia. Sekali lagi, saya mewakili gereja ini Bapak, bahkan mewakili gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Kalimantan Utara, bahkan di Indonesia, mau menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak aparat keamanan, Bapak-bapak tentara, Bapak-bapak polisi, Ibu-ibu PKK dan sebagainya, yang sudah mengajarkan tentang fakta daripada moderasi umat beragama itu, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk suasana ini. Terima kasih buat Pak Pendeta Thomas telah bekerja sama dengan Pak Kades, dengan aparat keamanan, dan dengan banyak sektor yang lain di Sebatik ini, yang boleh melahirkan situasi yang sangat indah dan harmonis pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Kau karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena ada damai ada di gereja ini. Ada damai di Sungai Limau ini. Ada damai di Sebatik ini. Sehingga melahirkan kerukunan yang luar biasa. Menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah di tengah-tengah Indonesia pada malam hari ini. Hamba berdoa Engkau memberkati Sungai Limau ini Tuhan. Engkau memberkati Sebatik ini. Biarlah terus melahirkan, menjadi model bagi Indonesia, menjadi contoh bagi Indonesia, menjadi teladan bagi Indonesia, supaya Indonesia dimanapun berada, sama seperti di Sungai Limau, sama seperti di Sebatik, walaupun perbedaan agama, ada perbedaan suku, ras dan sebagainya, tetapi kerukunan, moderasi beragama tetap dikedepankan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak tentara, Bapak-bapak polisi, Ibu-ibu PKK yang sudah hadir pada malam hari ini, dan semua jemaat yang datang pada malam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.